Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan praktik wawancara dan pervis muskulo dan sensori. Selamat menonton. Check it out. Ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik sensori pada pasien glaukoma. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu kepada pasien, kemudian saya akan menjelaskan tujuan tindakan yang akan saya lakukan, serta meminta persetujuan dari pasien. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Sus. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Mila Rusdianawati, saya mahasiswi keperawatan dari Universitas Balatehan. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Fendi. Umurnya berapa Pak? 67 tahun. 67 tahun. Alamatnya di mana? Serang. Di Serang. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik ya Pak ya, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi fisik Bapak saat ini. Saya kontrak waktu dengan Bapak kurang lebih 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Sus. Sebelumnya ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau gitu bisa dimulai ya Pak ya. Iya. Bapaknya bisa duduk? Iya bisa. Duduk ya Pak ya. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, yang kita lakukan adalah pemeriksaan kesadaran atau GCS, Glasgow Coma Scale. GCS itu memiliki skor normal 15 yang terdiri dari A atau mata, motorik, dan juga verbal. Untuk mata, apabila pasien berespon secara spontan, kita beri skor 4. Kemudian apabila dia berespon dengan menggunakan verbal, kita beri skor 3. Apabila pasien berespon dengan menggunakan nyeri, kita beri skor 2. Dan apabila pasien tidak berespon, maka skornya adalah 1. Kemudian untuk motorik, apabila dia berespon dengan verbal, kita beri skor 6. Kemudian apabila diberi respon nyeri dan pasien bisa mengidentifikasi nyerinya, itu kita beri skor 5. Kemudian apabila pasien berespon terhadap gerakan menarik, skornya itu adalah 4. Kemudian apabila si pasiennya ada postur fleksi atau seperti ini, itu skornya adalah 3. Kemudian apabila ada postur ekstensi, maka skornya adalah 2. Dan apabila tidak ada respon sama sekali, skornya adalah 1. Untuk yang terakhir adalah verbal. Untuk verbal, apabila pasien mampu berkomunikasi dengan baik atau berorientasi dengan baik, skornya adalah 5. Kemudian apabila pasien mampu berkomunikasi, skornya adalah 4. Kemudian apabila pasien disorientasi tapi dia mampu menjawab pertanyaan, skornya adalah 3. Kemudian apabila pasien berespon mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas atau melantur, skornya adalah 2. Dan yang terakhir, apabila pasien tidak berespon sama sekali, skornya adalah 1. Selanjutnya kita bisa cek kesadaran atau GCS kepada pasien. Bapak, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang. Oke, pada pasien ketika mendengar suara, matanya bisa berespon secara spontan, maka skornya adalah 5. Untuk motoriknya, ketika dia mendengar suara, ketika dia mendengar secara verbal, dia menggerakkan tubuhnya menengok ke arah saya, maka skornya adalah 6. Dan untuk verbalnya, dia bisa menjawab sapaan dari saya, maka kita beri skor 5. Sehingga di total skor GCS dari pasien ini adalah 15 dan nilainya adalah normal. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan fisik sensori pada pasien. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan, yaitu inspeksi pada bagian kepala dan juga wajah untuk melihat apakah terdapat lesi atau tidak di bagian kepala dan juga wajah. Bapak, saya periksa ya bagian kepala dan wajahnya. Maaf ya Pak ya. Di bagian kepala tidak terdampak lesi, kemudian di bagian wajah juga tidak ada lesi. Selanjutnya kita menginspeksi bagian mata, apakah pada mata pasien terdapat bengkak atau tidak. Pak, bisa dibuka kacamatanya ya, saya mau lihat bagian matanya dulu. Ya, bisa lihat ke saya Pak. Pada pasien matanya bengkak di sebelah kanan. Setelah itu kita mengkaji konjungtiva pasien. Pak, saya periksa dulu ya matanya. Maaf ya Pak, Bapak bisa lihat ke atas. Konjungtiva pasien ananemis. Kemudian kita mengkaji di bagian telinga, hidung, dan mulut apakah terdapat perdarahan atau tidak. Bapak, saya periksa dulu ya bagian telinganya. Bisa lihat sini Pak. Untuk hidungnya Pak, saya cek dulu ya. Mulutnya bisa dibuka.
Oke, pada pasien di bagian hidung dan mulut serta telinga tidak terdapat perdarahan. Selanjutnya adalah menginspeksi refleks pupil pada pasien dan juga mengkaji lapak pandang. Bapak, saya periksa dulu ya Pak ya bagian matanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien berespon menarik diri ketika diberikan cahaya, tetapi refleks pupilnya melebar ketika diberikan cahaya. Selanjutnya adalah pemeriksaan lapang pandang. Bapak matanya fokus sama saya ya. Nanti Bapak bisa tunjuk jari saya mana yang bergerak. Bapak ngerti? Ya bisa dimulai ya. Bapak fokus sama saya. Selanjutnya adalah mengkaji pergerakan bola mata pasien. Bapak, ikuti pergerakan jari saya ya Pak ya. Oke, pada pasien pergerakan bola matanya normal. Setelah itu kita mengkaji fungsi penglihatan pada pasien. Bapak, nanti di sini ada kertas. Bapak bisa sebutin ya Pak ya huruf-huruf yang Bapak lihat. Oke. Bisa disebutkan Pak hurufnya? E, H, N. Ini nggak kelihatan Pak? Lihat. Buram. Iya. Yang ini juga sama. Sama. Pada penglihatan pasien, pasien mengatakan bahwa ada gangguan yaitu pasien melihat buram. Selanjutnya adalah menginspeksi wajah pasien. Pak, dilihat dulu ya wajahnya. Pada pasien wajah tampak simetris. Kemudian selanjutnya kita bisa mengkaji refleks pada wajah. Bapak matanya bisa merem dulu Pak. Oke, merem aja ya. Oke, setelah itu kita bisa mengkaji otot-otot pada wajah. Bapak bisa tersenyum melebar, terlihat giginya seperti ini Pak? Bisa. Oke, otot wajah pada pasien masih normal. Selanjutnya adalah kita akan mengkaji fungsi penciuman pada pasien. Bapak bisa tutup matanya ya. Nanti saya kasih wewangian. Bapak bisa tebak itu wanginya wangi apa ya? Bisa tutup sebelah hidungnya Pak. Saya kasih wangi apa ya? Ini wangi apa? Anggur. Terus sebentar ya Pak ya. Ambil wangian yang satu lagi. Bisa ditutup Pak sebelahnya. Nah untuk yang ini wangi apa Pak? Kopi. Oke. Pada pasien fungsi penciumannya tidak ada gangguan. Selanjutnya adalah kita bisa menginspeksi mulut pasien apakah simetris atau tidak. Bapak, saya lihat dulu ya mulutnya. Nah, pada pasien, mulut tampak simetris atau tidak ada mencong. Selanjutnya adalah tes keseimbangan pada pasien. Bapak bisa ikuti perintah saya ya Pak ya. Bisa. Jadi telunjuk Bapak sentuh ke hidung Bapak. Kemudian nanti Bapak sentuh telunjuk saya. Bisa ya? Bisa dimulai. Oke Pak. Oke, pada pasien keseimbangannya tidak ada gangguan. Selanjutnya adalah mengkaji kemampuan menelan pada pasien. Bapak bisa menelan? Bisa. Apakah ada gangguan, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada gangguan menelan pada pasien. Selanjutnya adalah mengkaji pergerakan pasien dan kemampuan pergerakan pada pasien. Bapak, tangannya bisa diangkat? Bisa. Selanjutnya kita kaji kemampuan pergerakan pada pasien. Maaf ya Pak ya, saya pegang tangannya. Tidak ada masalah pada kemampuan pergerakan pasien. Kemudian kita bisa mengkaji otot kekuatan pada pasien. Bapak tangannya bisa seperti ini Pak. Oke, nanti saya kasih beban ya Pak ya. Bapak bisa tahan. Oke, sekarang tangannya kayak gini ya Pak ya. Saya kasih tahanan lagi ya. Bapak tahan. Sekarang saya dorong ya Pak. Selanjutnya kayak gini Pak. Tuh, tangan harus kayak gini. Tarik ya.
Yang di bawah. Oke, saya tarik ya Pak. Selanjutnya adalah mengkaji kekuatan otot pada jari pasien. Pak, tangannya bisa kayak gini. Telunjuknya bisa dibuka Pak. Bentar ya Pak. Sekarang jari sini dibuka. Sekarang bisa kayak gini Pak. Selanjutnya adalah mengkaji sensasi pada pasien. Bapak, saya akan berikan sentuhan kepada Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak merasakan sentuhannya, Bapak bilang iya ya. Iya. Matanya ditutup ya Pak ya. Iya. Tidak ada masalah pada sensasi pasien. Selanjutnya dan yang terakhir adalah pemeriksaan kaku kuduk pada pasien. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan yang terakhir ya. Bapak bisa tiduran? Oke Pak ya, saya angkat kepalanya ya. Kakinya bisa ditekuk. Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Oke, bisa luruskan kembali. Pada pemeriksaan terakhir atau pemeriksaan kaku kuduk tidak terdapat masalah. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Bagaimana Pak perasaannya? Senang. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak ya. Kalau ada apa-apa, Bapak bisa panggil saya ke ruang perawat. Terima kasih Pak atas waktu dan kerjasamanya. Assalamualaikum. Salam. Baik, sekian pemeriksaan fisik sensori pada pasien glaukoma yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sejauh ini kan? Pelangi di alam tak indahmu.